Rasanya itu pengen banget marah hati ini, Mi. Ada Kenapa tuh? gini loh, Mi. Ada grup, ini lagi viral banget, Mi. Ada grup Facebook itu udah diikuti 32.000 anggota di situ. Nah, di situ membahas tentang hubungan Tahu gitu saudara. tuh hubungan sedarah itu sendiri tidak diperbolehkan dan termasuk dosa yang PR sangat banget buat kita besar sebagai gitu. orang tua ini. Iya, Itu kan bobrok banget istilahnya. Itu biasanya berawal dari orang tua itu di biasanya bareng gitu begitu. antara ibu dan anak laki-laki kayak itu tuh tidak boleh ya gitu. Kalau itu sudah apa namanya tadi itu batasan Usia sih udah adminnya itu ditangkap nih. ya bagus itu. Supaya Dikasih hukumannya kasih seberat-beratnya nah biar ada efek jerak. efek jerah. Yuk kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ketemu lagi. Mi, sehat Alhamdulillah. Mi. Alhamdulillah. Aduh, Mi. Rasanya itu pengen banget marah hati ini, Mi. Ada Kenapa tuh? gini loh, Mi. Ada grup, ini lagi viral banget, Mi. Ada grup Facebook itu udah diikuti 32.000 anggota di situ. Nah, di situ membahas tentang hubungan saudara. Terus kira-kira kalau Umi dengar begitu gimana perasaan? Miris ya Bia, apa ya dengan zaman sekarang ini gitu. Intinya mah ya apa ya tahu gitu tuh hubungan sedarah itu sendiri apa ya tidak diperbolehkan dan termasuk dosa yang sangat besar gitu di Hmm. kita gitu dengan komunitasnya itu sendiri banyak banget pengikutnya berarti kan di situ tuh ada satu apa ya kebobrokan moral ya menurut umumnya. Ini kita PR banget buat kita sebagai orang tua ini. Iya, Itu kan bobrok banget istilahnya. Itu biasanya berawal dari orang tua itu biasanya begitu ya. Jadi kita sebagai orang tua itu gimana sih untuk menjaga anak kita supaya nggak terjadi apa ya antara orang tua ayah dan anak itu banyak banget ya Allah gimana? ya kita sebenarnya sebagai orang tua itu sebenarnya kita juga masih sama-sama belajar ya Iya dia betul betul. apa namanya belajar mungkin apa teman-teman semuanya lebih 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 gitu tuh ininya apa namanya ilmunya dari kita gitu Mm-mm. kita mah baru gitu anak-anak kita juga masih pada kecil cuma yaitu semuanya itu bermula dari keluarga dulu Mm-mm. keluarga itu ya maksudnya ya ayah ibu dan anak itu sendiri balik lagi ya fondasi agama Masya Allah ya betul. fondasi agama yang terpenting yang kita ajarkan gitu tuh dimana kita yang istilahnya apa namanya agama Islam ya bias dan sebagian besar juga di Mm-mm. Indonesia itu beragama Islam itu kalau mereka melihat gitu tuh begitu detailnya aturan di agama Islam itu sendiri tentang batasan gitu ya batasan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan gitu tuh Mm. dari situ aja gitu tuh kita bisa nanti apa namanya bisa mempelajari gitu tuh misalnya gitu tuh ya apa namanya seorang anak laki-laki apa bolehkah gitu tuh sama ibunya terus-terusan gitu. Di situ Mm-mm. sebenarnya sih ada ini ada apa namanya ada kurun waktu gitu tuh Iya di iya. mana gitu tuh seorang anak itu boleh dekat sama ibunya mungkin di bawah 2 tahun karena emang masih bonding ya Mm-mm. masih masa penyusuan kayak gitu tuh tapi setelah itu kita biasakan sesuai dengan gendernya kalau itu Mm-mm. teh yang perempuan ya kita ini dekatkan boleh akrab sama ibunya karena memperkenalkan peran dia juga gitu Mm-mm. tuh bahwa dia tuh seorang perempuan dan melihat sosoknya itu nanti dia tuh kedepannya akan seperti apa akan mencontoh gitu dan begitupun seorang laki-laki gitu lebih baiknya sih dekat sama bapaknya Bapaknya. gitu nah di situ sendiri kan memang sudah di ini diatur gitu tuh di ini di apa di Islam itu sendiri jadi sebenarnya sih emang bagus gitu tuh ya memperkenalkan apa sosok ibu dan bapak tapi tidak untuk kedekatan secara intimnya ya gitu tuh Mm-mm. tetap ada pembatas gitu tuh ini apa pemisah gitu misalnya yaitu tadi apa namanya dalam tanda kutip misalnya mau mandi bareng gitu antara ibu dan anak laki-laki kayak itu tuh tidak boleh ya gitu kalau itu sudah apa namanya ya tadi itu batasan Usia ya. usianya gitu harus ada ini batasan-batasan tertentu Gitu. gitu. Dan menurut Abi sih sebetulnya Gimana ya menurut tadi anak-anak itu seusia berapa tahun udah di atas 6 tahun 7 tahun terutama dia sudah sekolah itu harus dipisah gitu, dengan orang tuanya
Begitupun mungkin dalam pengelolaan tempat tidur Tempat kayak gitu tidur. disesuaikan dengan apa ya gendernya ataupun jenis Mm-mm. kelaminnya gitu. Mungkin kalau di keluarga itu mempunyai anaknya lebih dari dua misalnya empat laki-laki perempuan kayak gitu ya harus dipisahkan. Dan kalau yang lebih bagus mah gitu tuh ya, ya sendiri-sendiri, satu perempuan satu kamar sendiri, laki-laki juga sendiri, yang sendiri ya terpisah lah gitu. Mm-mm. Walaupun emang ya balik lagi gitu tuh ya kan zaman sekarang semuanya macam-macam tuh aneh gitu yang dari mulai ini kita tentang kawin sedara ataupun incest ya bahasa lainnya ada juga yang tentang LGBT kayak gitu ataupun gay kayak gitu lesbian itu kan sebenarnya asal muasalnya dari ini dari keluarganya itu sendiri itu tadi Mm-mm. dengan pemisahan kamar gitu misalnya anaknya perempuan nih ada dua dijadiin satu kamar kayak gitu sebenarnya kurang Mm-mm. begitu ini juga gitu tuh ya kurang begitu apa ya ini aja lah gitu pantas gitu kalau emang ada sisi mah gitu Mm-mm. dipisah gitu tuh Iya betul. walaupun emang itu kecil gitu tuh tapi mereka terpisah mempunyai privasi sendiri Iya. kita balik lagi ke ini ke incest tadi gitu tuh Kawin yang sedarah. Mm. jadi ya itu pondasi dari agamanya karena dampaknya itu yang luar biasa ini apa namanya luar biasa ini banget gitu tuh mengerikan ya dalam segala hal gitu tuh terus juga kan apa ya eh, pokoknya banyak ini dari segi kesehatannya tuh kayak gini dari segi mentalnya nanti kayak gini kalau sampai terjadi gitu tuh. Kalau dia dari segi kesehatan sih udah jelas ya. Yang terjadi biasanya anaknya cacat Biasanya cacat 4 sampai 7% mengalami empat ya ya 40 apa 4 hmm, 4 sampai 7 persen persen mengalami cacat. iya selain kecacatan juga biasanya terjadi ini apa namanya meninggal duluan gitu tuh Oh sampai iya, tahan iya. lama Ya, yang pasti kita kan istilahnya seorang laki-laki nikah kemudian punya anak perempuan. Maka kita sebagai orang tua bagaimana caranya untuk bukan berarti kita menjaga jarak, tapi apa ya, menjaga anak kita itu apalagi dia udah besar. Makanya pentingnya kita menutup aurat. Kadang nah itu kan di agama kita kan emang ada mm, batasan walaupun emang itu sama keluarga gitu muhrim kadang-kadang ya satu mentang-mentang satu muhrim pakainya segini segini sama orang tua terutama kepada ayah dan kakaknya ya makanya kan ada seorang kakak yang cerewet banget sama adiknya ketika adiknya berpakaiannya nggak kurang sopan kurang sopan di depan kakaknya itu memang untuk menjaga sebetulnya nggak ada kepikiran ke arah sana apalagi sama adik-adiknya sendiri tapi ya gitulah terus gimana menurut Umi nih kalau ada grup nih yang memang lagi viral sampai 32.000 anggota nih minta saran Umi nih kepada ke pihak kepolisian supaya diapakan nih grup. kalau bisa sih ya ada pihak-pihak terkait gitu ya kepolisian dan yang lainnya dengan KPI ataupun komunitas apa perempuan kayak gitu tuh ya jadi kalau bisa mah si Menkoin apa sih Menko Info iya Menko itu sendiri di ini apa ditutup ya tutup si situs itu ada 6 ya situs ditutup minta tolong untuk ditutup situs itu jangan sampai bisa dibuka lagi karena kan dengan seperti itu memancing gitu tuh istilahnya mereka yang tadinya tidak ada niatan ke arah situ karena mungkin rasa penasaran gini gitu tuh membuka si situs itu dan akhirnya mereka karena penasaran mau mencoba-coba itu yang dikhawatirkan udah kayak hewan iya kita tuh udah kayak bukan manusia lagi gitu manusia kan pada dasarnya kan suatu makhluk yang ini gitu mempunyai akal dan pikiran gitu. Kalau seperti halnya kayak gitu kan ya sama aja kita dengan kayak hewan kayak apa istilahnya kayak kambing gitu. Ataupun kayak hewan-hewan yang ini lah yang mereka tidak mempunyai akal ya istilahnya apa ya akalnya itu dipakai kemana gitu tuh betul dengan ini dengan misalnya dengan anak sendiri seorang ayah dengan anak sendiri sampai mau gitu nggak berpikir gitu dan perlu juga mungkin ya edukasi ataupun edukasi ini di remaja gitu tuh di keluarga itu sendiri jadi apa ya dengan pengenalan
edukasi pengenalan ataupun memberikan ini pengarahan ada anak-anak di usia remaja ataupun di usia dini gitu ada batasan-batasannya mungkin itu bisa meminimalisir juga sih. Kalau menurut Abi sendiri gimana? Kalau Abi sendiri sih secara pribadi, secara ini ya, kita punya sebagai manusia itu punya hasrat itu manusiawi. Ya. Tapi kan punya hasrat harus menempatkan diri pada tempatnya. Ya, satu, kalau kita meluapkan hasrat itu, yang pertama harus dengan cara yang baik, yang halal, ya, seumpamanya yang belum nikah. Pada tempatnya seperti itu. Haram hukumnya melakukan masih satu, dan haram banget itu. Iya, semua agama juga menganggapnya itu dosa besar dari mulai bukan Islam doang di situ bisa Kristen, Hindu, Buddha menganggapnya itu dosa besar. Terus yang ketiga, evaluasi diri kita sebagai orang tua. Ya, untuk menjaga anak-anak kita dari situ kita ya jangan sampai kita sebagai orang tua kita harus menundukkan pandangan. Itu penting banget. Film-film yang aneh-aneh itu jangan kita tonton. Kan dari situ kan timbul hasrat, kemudian siapapun akan kita hantam gitu kan. Ya kan? Karena terlalu sering gitu melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah gitu. Maka timbullah siapapun akan dihajar gitu. Dihantam gitu. Yang ketiga, yang keempat, ya harus menjaga anak-anak kita tadi apa yang Umi sampaikan tadi. Ya harus menjaga walaupun toh dia itu muhrim kita, maka kita harus jaga. Kalau dia udah mulai dewasa, kita harus jaga juga, jangan sampai. Sekalipun anak-anak kalau menurut Umi ya dia saya ambil contoh kemarin Dede minta mandi bareng sama sepupunya walaupun Dede masih kecil, masih usia 4 tahun gitu. Dengan ngamuk-ngamuk minta mandi bareng sama sepupunya yang perempuan gitu. Tapi di situ lebih baik Umi ini tenangin dia gitu tuh, dia ngamuk tapi nggak diizinin. Alhamdulillah dengan Umi tegas gitu di akhirnya dia luluh. Itu hanya nggak mandi bareng cuma bersebelahan kamarnya saja. Nah apa ya kalau menurut Umi masih kecil pun dengan seperti itu kita tuh sudah memberitahu gitu, sudah memberikan pelajaran ke anak-anak kita kalau emang walaupun emang itu sepupu gitu tapi emang ini harus ada batasan. Betul, apalagi sepupu adik kandung aja kan harus ada batasan kan. Iya. Kalau masalah mandi kemudian dia menampakkan. Ya enggak, maksudnya itu kan masih anak-anak gitu, masih usia 4 tahun mereka kan enggak paham kenapa saya nggak boleh gitu tuh sama ini. Ya karena itu tadi mungkin namanya anak-anak belum paham. Betul. Gitu. Tapi kita harus bisa memisahkan dan memberitahu ini yang bukan ini. Tapi yang pasti saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sigap. Ini langsung ditangkap di ini. Oh iya, langsung di ini sama pihak kepolisian. Cyber polisi ditutup ada berapa 6 situs. Saya berharap sih adminnya itu ditangkap nih. Ya, bagus itu. Supaya dikasih hukumannya sebenarnya biar ada efek jerak. Efek jerak. Saya berharap begitu. Jangan sampai terulang lagi nih, biar kapok nih. Ya, terima kasih. Ini cuma obrolan biasa aja. Ya, kita sebagai orang awam ngobrol masalah yang lagi trending. Supaya nggak ikut trendingan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Ibu.